Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat azakumullah. Setiap kali Allah dan Rasulnya menghendaki sesuatu, pasti dihalang-halangi oleh iblis. Tidak mungkin iblis diam ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu. Ketika Allah dan Rasulnya menghendaki kita semua berjalan ke barat, pasti iblis menipu kita supaya kita ke timur. Ketika Allah dan Rasulnya menghinakan dunia, mencaci maki dunia, menyatakan dunia sebagai sampah, bangkai kambing, kotoran, la'ibun, wala'wun, watafakhurun bainakum, maka iblis membohongi kita. Dunia itu luar biasa, manis, hijau, hati-hati, masa depan, anak-anak kita, jangan sampai hidup miskin, terlunta, dan seterusnya. Lihat, iblis selalu membohongi. Tidak mungkin setan iblis sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Maka setiap kali yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, itu pasti setan, pasti iblis, nggak mungkin yang lain. Ketika ada dorongan untuk berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, korupsi, pasti itu iblis, setan. Ketika ada rasa malas untuk taat, ada rasa berat untuk sholat, saum, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran, pasti itu setan iblis. Hari ini iblis telah sukses menipu kita. Ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iblis bilang, lihat tetangga, lihat masyarakat, lihat wali kotamu, lihat gubernurmu, lihat presidenmu kayak apa. Seolah Allah menyuruh kita, jagalah dirimu dan presidenmu, gubernurmu, wali kotamu dari api neraka. Tidak ada. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa presidenmu seperti itu, gubernurmu seperti itu, wali kotamu, pemimpinmu seperti itu. Tidak dapat pertanyaan sama sekali, baik di alam barzah atau di akhir. Yang akan ditanya adalah istrimu sudah menutup aurat, anak-anakmu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, anak istrimu tidak berbuat maksiat. Kita tidak akan ditanya. Lihat, iblis menipu kita. Seolah kita akan ditanya bagaimana keadaan pemimpin kita. Tidak sama sekali. Maka muncul hadis-hadis palsu. Katanya memilih pemimpin bagian dari akidah, memilih pemimpin bagian dari manhaj. Tidak. Tidak sama sekali. Kalau begitu, apakah para sahabat ikut berdosa ketika diam saja dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf? Kalau begitu Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan lain-lain ikut berdosa karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang terkena syubhat, ahlul kalam, falasifah, khalifah Ma'mun? Tidak. Tidak sama sekali. Di sini kita ditipu oleh iblis. Seolah kita ditanya. Maka ketika kita berbicara tentang presiden kita, pemimpin kita, gubernur kita, semangat sekali. Menggebu-gebu seolah sedang berjihad. Nggak bisa begitu. Kita tegakkan ini keadilan.
Sementara ketika berbicara tentang anak istri kita yang bangun subuh sering kesiangan, anak-anak kita yang jarang ke masjid, istri-istri kita yang jarang baca Al-Quran, kita malas-malasan, kita ogah-ogahan, seolah nggak mau tahu, padahal di depan mata kita anak istri kita sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan tontonannya, sedikit sekali baca Al-Quran, jarang sekali mendatangi majelis ilmu. Kita dibikin tidak peduli. Begitu presidennya salah, menteri-menteri salah, gubernurnya salah, teriak. Seolah kita bertanggung jawab, padahal tidak. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apakah dengan demikian berarti kita tidak berusaha supaya pemimpin kita baik? Kita cuek, acuh tak acuh? Justru di sini kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Antum jangan ragu dengan firman Allah, sabda Nabi, janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, bahwa Allah pasti akan memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ahlus sunnah. Pasti. Kalau kalian para rakyat jujur dulu, amanah dulu, ahlu sunnah dulu, jangan syirik, jangan bid'ah, maka ketika hari ini kita ingin punya pemimpin seperti Harun ar-Rasyid, ingin punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi Umar bin Khattab, mimpi, hayal. Kenapa? Mustahil. Kita seperti ini. Yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Yang main suap, pelicin, riswah, yang bohong, yang subuh kesiangan, yang jarang salat berjamaah, yang menampakkan aurat, itu kita semua. Lalu kita berharap punya pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang saleh, yang ahlus sunnah. Mimpi, betul-betul mimpi. Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Bisa buktikan kebenaran ayat ini. Lihat Amerika, lihat Prancis, lihat Saudi, lihat Malaysia, lihat negara-negara di muka bumi, presidennya mencerminkan rakyatnya. Ketika mayoritas rakyat ahlus sunnah, presidennya, rajanya, pemimpinnya ahlus sunnah. Bagaimana Saudi? Ketika mayoritas rakyatnya Syiah, pemimpinnya Syiah. Ketika mayoritas rakyatnya Nasara, pemimpinnya Nasara. Ketika mayoritas rakyatnya Muslim, insya Allah presidennya Muslim, seperti negeri kita ini. Mayoritas Muslim kan, pemimpinnya Muslim. Alhamdulillah belum ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Barangkali mencalonkan saja mereka tidak berani. Kenapa? Karena mayoritas kita Muslim. Yang presiden-presiden kita Muslimnya seperti itu, ya wajar. Kita Muslimnya seperti ini. Yang jarang salat berjamaah di masjid, yang tidak kenal mana sunnah, mana bid'ah, tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, yang bermain jimat, dukun, kuburan-kuburan keramat, maka Allah berikan pemimpin seperti itu wajah. Disinilah para nabi, para rasul pertama kali berdakwah. Bukan pemimpin, bukan tokoh, bukan presiden, bukan raja yang didakwai, tapi siapa? Kaum muslimin, manusia, rakyat, jelata, budak. Pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Siapa pengikut Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Apakah orang-orang kaya, bangsawan, apa orang-orang miskin, rendahan, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang miskin, para budak. Heraklius mengatakan, itulah para nabi, para rasul. Di awal dakwahnya, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang miskin, para budak, orang-orang rendahan.
Di sini wajib bagi kita untuk meninggalkan semua teori, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlu pilkada, tidak perlu pemilu, tidak perlu demokrasi, tidak perlu ini itu. Ketika kita semua mayoritas soleh, insya Allah presiden kita akan soleh. Ketika mayoritas kita bertauhid, insya Allah presiden kita akan bertauhid, dan begitu seterusnya. Dengan demikian cukup satu cara. Apa? Mari kita menjadi baik. Mari kita bertauhid dengan benar. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Mari jauhi semua bentuk bid'ah. Mari kita menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Abdu alaiha bin nawajid. Dengan demikian, insya Allah, janji Allah tidak mungkin bohong. Ucapan Nabi tidak mungkin omong kosong. Berbeda dengan berbagai macam teori yang keluar dari mulut para tokoh hari ini adalah teori, bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah tadi, cukup kita semua menjadi baik. Maka nggak usah pusing. Negara ini mau dipimpin siapa, sistemnya apa, khilafah segala macam, nggak pernah pusing. Yang penting, mari kita begitu dengar azan, datang ke masjid, salat berjamaah. Jangan pernah jualan 1 kilo padahal cuma 9 on. Jangan pernah bermain judi asuransi. Tinggalkan berbagai macam bentuk riba. Taatilah Allah dan Rasulnya. Ajak anak istri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.